Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali duduk bermajlis dalam majlis thalabul ilm, dalam majlis ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian Kitab Tauhid. Nah, dan kita masih di bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru bihi minadz dzunub. Tersisa beberapa hadis yang belum kita baca, lalu kita masuk pada bab yang berikutnya. Nah, yaitu bab tentang keutamaan tauhid dan yang digugurkannya dari dosa. Nah, nanti insyaallah di akhir sebelum kita masuk bab baru disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala apa saja yang dapat menggugurkan dosa, dan yang paling dapat menggugurkan dosa adalah at-tauhid. Nah, baik, kita masuk hadis itban ya. Walahuma fi hadis itban. Walahuma maksudnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fi hadis Itban, Itban Ibn Malik Al-Ansari. Nah, Itban ini beliau asalnya imam ya di kampungnya. Tetapi karena beliau kemudian Allah uji dengan diangkat penglihatannya dan tidak bisa lagi beliau untuk pergi ke kampungnya, sepertinya agak berjarak di sini ya, untuk mengimami mereka nggak bisa lagi. Dan beliau meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah beliau agar dijadikan tempat di mana Rasulullah salat itu adalah musalla atau tempat beliau salat. Nah, ini diantara berkah
salat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri salat. Ya, karena sentuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berberkah. Ya, mereka para sahabat mengambil berkah ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas air minum Nabi, bekas air wudhu Nabi, kemudian potongan rambut Nabi, ya. Nah, diantaranya adalah usapan tangan Nabi. Ada salah seorang sahabat diusap wajahnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat yang lain mengusap wajah sahabat tersebut yang mereka harapkan berkah dari bekas usapan tangan Nabi, bukan wajah sahabat tersebut, tapi apa? Bekas usapan tangan Nabi yang ada di wajah sahabat tersebut. Jadi wajah sahabat ini sering diusap-usap oleh para sahabat yang lain, ya. Kemudian umurnya lebih dari 100 tahun, tidak ada sedikit pun kerut di wajahnya. Ya, di antara mukjizat Nabi SAW. Dan beberapa sahabat mereka meminta agar Rasulullah SAW sholat di rumah mereka, agar dijadikan tempat di mana Rasulullah sholat itu musola, jadi tempat mereka berdiri sholat, ya, mengambil berkah di mana Rasulullah SAW berdiri sholat. Nah, begitu pula lah sebenarnya ada pendapat sebagian ulama ketika sholat di raudhah, ya, sholat di raudhah sebenarnya tidak ada keutamaan, ya. Tidak ada keutamaan seseorang untuk sholat, berdoa, hadis khusus, ya, untuk melakukan ibadah di raudhah itu tidak ada. Nah, memang jelas, tapi pasti antara mimbar dan kamar Rasulullah SAW atau rumah Aisyah adalah raudhatun min riyadil jannah, tetapi tidak ada ibadah khusus sebenarnya. Doa di sana, sholat di sana, nggak ada. Mereka para ulama mengatakan raudhah yang dimaksud adalah raudhah min riyadil jannah, yang adalah tempat, ya rahmukallah, tempat di mana para sahabat Rasulullah SAW mereka belajar ilmu agama bersama Nabi SAW, dan majlis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Kemudian mereka, ya, sebagian para ulama mereka mengatakan sholat di antara hujrah dan mimbar Nabi SAW adalah mencari bekas tempat berdiri Nabi Muhammad SAW. Nah, di situnya bukan ada keutamaan untuk melakukan ibadah tertentu, nggak ada, ya. Jadi mengambil berkah di mana Rasulullah SAW berdiri sholat. Nah, di situ mereka para sahabat sholat. Nah, sesampainya Rasulullah SAW dan para sahabat di rumah Itban ibn Malik, di sana juga ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Itban, di mana engkau mau aku salat? Aina turid an usalli? Qala sholli hahuna ya Rasulullah, di tempat ini ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Ya, sudah. Kemudian tempat tersebut dijadikan tempat sholat oleh Itban ibn Malik. Ya. Nah, di sini ada hadis yang kemudian, ya, setelah selesai Rasulullah sholat di tempat tersebut, disediakan makanan, Rasulullah makan dengan para sahabat. Tiba-tiba sebagian sahabat menyebut nama Malik ibn Dukhshum. Sebagian sahabat mengatakan dia itu orang munafik. Berkata Rasulullah SAW, la taqul hakadha, jangan kau bilang seperti itu. Jangan kau bilang dia munafik. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Bukankah dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dan dia harapkan dengan itu wajah Allah. Tsumma qala fa innallaha harrama 'alan nar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka harapkan adalah wajah Allah. Nah, ini hadisnya yang kita bahas. Ya, walahuma fi hadisi Itban. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Itban ibn Malik. Ya. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka harapkan dengan itu wajah Allah. Ya, betul-betul dengan ikhlas, betul-betul dengan kejujuran dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan kejahilan, ya, bukan dengan pembangkangan, tetapi penuh dengan ketundukan, kecintaan, dengan ilmu, dengan ikhlas, ya, dengan menerima penuh, ya. Baik. Syurut la ilaha illallah, dia penuhi syarat la ilaha illallah. Nah, dan mereka pula lah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Ya, orang yang beruntung berbahagia mendapatkan syafaatku adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan ikhlas dari hatinya. Jadi betul-betul dia mengilmui makna la ilaha illallah tersebut. Ya, bukan hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tidak memaknainya. Ya, tidak memahami konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Nah, jadi bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tetapi di sini dilanjutkan oleh Nabi, ia betaghi bidzalika wajh Allah, yang dia harapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalimat dalam beberapa hadis datang, ya, man banalillah, seperti misalnya innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan apapun nafkah kepada keluargamu, anak istrimu, yang dengan itu engkau harapkan wajah Allah. Seperti halnya di sini juga. Kau mengucapkan la ilaha illallah, engkau harapkan di sana wajah Allah. Ya. Nah, illa ujrata biha, kecuali akan diberi pahala untuk itu. Nah, di sini mengharapkan wajah Allah, memang yang dia harapkan adalah wajah Allah. Memang yang dia harapkan adalah pahala yang paling tinggi yang Allah persiapkan di surga. Bukan hanya sekadar masuk surga, tetapi bagaimana dia mendapatkan pahala yang paling tinggi di dalam surga, yaitu bisa melihat wajah Allah, kenikmatan yang paling tinggi. Jadi kalimat ia betaghi bidzalika wajh Allah itu sudah lebih daripada harapan dia untuk masuk surga, selamat dari neraka. Kan dalam kita beramal terkumpul 5 niat, ya. Dalam kita beramal, setiap amalan terkumpul hendaknya dalam hati kita 5 niat. Yang pertama adalah karena Allah, ya, karena Allah itu fillah, karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Dia melakukan ibadah tersebut karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan karena Allah. Bukan ikhlas ini, bukan ikhlas. Beda, ya. Karena imtithalan li amrillah, maksudnya dia melakukan itu sebagai bentuk ketundukan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk taqarrub ilallah, sebagai bentuk taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban setiap hamba untuk dia mempersembahkan atau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah lillah. Nah, lillah ini baru yang dikatakan ikhlas. Ya, dia persembahkan amal ibadahnya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dikatakan ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pula selipkan dalam hati kita berharap dengan ibadah tersebut menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berharap dengan ibadah tersebut diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 niatan, ya. Dan apa yang dikatakan di sini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Ia betaghi bidzalika wajh Allah. Dengan dia mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekadar surga, tetapi dia mengharapkan, ya, dia mengharapkan untuk mendapatkan nikmat tertinggi atau puncak kenikmatan, kepuasan yang dirasakan oleh penghuni surga, yaitu apa? An-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
makna hadis Itban ibn Malik. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Siapa nama Abu Sa'id al-Khudri? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama Abu Sa'id al-Khudri? Ya. Namanya adalah Sa'ad ibn Malik. Ada 3 sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibn Malik. Ada 3 sahabat. Ya, kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya al-muttafiq wal muftariq. Nama sama, cara membaca sama, nama dia dan nama bapaknya sama, cara membacanya pun sama, tetapi orangnya berbeda. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama adalah Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian yang kedua Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian yang ketiga ayah dari Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi. Nah, ini 3 sahabat yang bernama Sa'ad ibn Malik. Nah, dan seorang yang dia mendalami ilmu hadis terlebih untuk menghukumi satu hadis itu sahih atau dhaif, yang mentahqiq satu hadis, dia harus cermat. Ya, harus dia bisa membedakan nama-nama perawi. Terkadang namanya sama, seperti Anas bin Malik nih. Anas bin Malik di kalangan sahabat ada 2. Anas bin Malik al-Ansari, ada Anas bin Malik al-Ka'bi. Kemudian ada Anas bin Malik ayah dari Imam Malik, tabi'in. Ada Anas bin Malik yaitu syekh dari Al-Imam Tirmidzi, ada 4. Ya, perawi yang bernama Anas ibn Malik. Dan seorang harus cermat. Dia nggak mudah untuk mengatakan ini Anas bin Malik al-Ansari, Anas bin Malik al-Ka'bi, enggak. Dia harus bisa membedakan, karena beda orang udah beda hukum nanti. Baik. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Baik. Berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hadis ini dhaif ya. Berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan itu aku akan berzikir, mengingatmu, yang dengan itu akan mengingatmu. Ya, ajarkan satu kalimat yang dengan itu menjadi zikirku, ya, untuk mengingatmu, wa ad'uka, dan bahkan bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebut zikir tersebut. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Kata Allah, ucapkanlah wahai Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Nabi Musa, wahai Rabb, seluruh hamba-hambamu mengucapkan itu, mengucapkan la ilaha illallah. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffah. Wahai Musa, andaikan seluruh langit-langit yang 7 beserta penghuninya selainku, dan seluruh bumi yang 7 dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, malak bihinna la ilaha illallah, masih jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhaha. Baik. Memang hadis ini dipersisikan kesahihannya, tetapi semua sanad hadis ini berpusat pada seorang perawi yang bernama Darraj ibn Sam'an Abu Samh. Darraj ibn Sam'an Abu Samh, beliau ini dhaif. Terlebih riwayatannya dari Abul Haytham. Ya, Darraj an Abil Haytham. Kalau Abul Haythamnya sahih, Abul Haythamnya thiqah. Tetapi periwayatan Darraj ke Abu Haytham ini sangat dhaif. Dan ini termasuk diantaranya. Selain itu pun, Darraj sendiri pun adalah orang yang dhaif. Ya, terlebih periwayatannya dari siapa tadi? Dari Abul Haytham. Tambah lemah lagi seperti itu. Nah,
Dan jelas ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdalu ma yaqulul anbiya qabli la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Seutama-utama yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih utama daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, terlebih ketika seorang dia menghayatinya, memaknainya, terus dia untuk mengucapkannya, berzikir dengan zikir tersebut sebanyak-banyaknya, di antara sebab untuk bisa dia menutup umurnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena ada orang ketika sakaratul maut dia bernyanyi. Ketika sakaratul maut dia menyebut hartanya, menghitung-hitung hartanya, dia menyebut nama keluarganya. Ya, sekalipun telah diingatkan untuk la ilaha illallah, dia hanya mengaduh. Ya, dia hanya menjerit, dia hanya teriak. Ya, taib. Dan seseorang dia akan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut apabila yang biasa dia ucapkan di masa lapangnya, di masa sehatnya, di masa sedang kuat-kuatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau lapang, di saat engkau senang, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau susah, di saat engkau sedang sulit. Dan kesulitan yang paling sangat adalah ketika sakaratul maut. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di antara usaha kita ya. Sebab yang bisa kita tempuh untuk kita bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita mati, karena Rasulullah SAW mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Nah, apa sebabnya? Apa usaha bisa kita tempuh? Adalah dengan kita sering banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terutama di saat kita sedang lapang, sedang sehat, sedang kuat, ya, sedang bahagia, sedang kita berada di teman-teman kita, keluarga kita sedang bahagia-bahagianya. Di saat itu kita tidak lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan melupakan kita di saat kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi kalimat la ilaha illallah memang jauh lebih berat daripada apapun. Wa Tirmidzi hasanahu an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian yang berikutnya dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala ya bani Adam. Ini hadits kursi. Nah, apa perbedaan antara hadis dengan hadits kursi? Hadits kursi pahalanya tidak seperti kita membaca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran apabila kita baca satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Sedangkan hadits kursi tidak. Ya, tidak satu hurufnya diberi pahala 10 kebaikan, tidak. Tetapi mendapatkan pahala juga. Pahala dia membaca hadis Nabi. Jangan dikira membaca hadis Nabi itu bukan ibadah ya. Ya, membaca hadis Nabi itu ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi, ingatlah oleh kalian wahai istri-istri Nabi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat Al-Quran dan hikmah. Hikmah, kalau hikmah digandengkan dengan Al-Quran, maknanya adalah apa? Hadis. Maknanya adalah hadis. Jadi kita mengulang-ulang hadis Nabi SAW, kita baca Sahih Bukhari. Ya penting ya, kita di rumah punya kitab Sahih Al-Bukhari. Setidaknya satu, kalau kita udah baca Al-Quran, mungkin 1 juz atau kurang daripada itu, ya setiap malamnya atau setiap harinya, kita baca juga mungkin 1 halaman, ya mungkin 4 atau 5 hadis, hanya sekedar baca saja, dibaca saja hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang belum bisa bahasa Arab, baca
yang sudah diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang Arab seluruhnya, untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Kemudian diturunkan satu surat, kemudian diturunkan tantangan 10 ayat Al-Qur'an, tapi tidak dengan hadits kursi. Jelas ini insyaallah. Allah tidak pernah menantang mereka untuk mendatangkan seperti hadits kursi, tapi Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, "Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala ayyatu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan berkumpul seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkannya sekalipun mereka bersatu padu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Isra. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ayat Al-Qur'an itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan jahat. Ya, dari makar-makar musuh Allah. Nah, maksudnya Allah betul-betul menyandarkan penjagaan Al-Qur'an itu kepada dirinya. Ya, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Bimastuhfidhu fi. Allah Subhanahu wa taala serahkan penjagaan Taurat, Injil itu kepada para rahib dan ahbarnya, ahbar war ruhban. Ya, para habar. Habar itu istilah ulama untuk ahlul kitab. Ya, al-ahbar. Kemudian ruhban jamak dari rahib. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan penjagaan Taurat dan Injil kepada mereka, tetapi mereka memang tidak menjaga dengan baik. Ya, mereka bahkan menulis ayat dengan tangan mereka sendiri, menulis surat dengan tangan mereka sendiri, mereka tambah, mereka kurangi, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis ayat-ayat dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah. Ya. Kemudian bukan hanya itu saja, yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i. Mereka mengubah-ngubah ayat kata dari tempat-tempatnya. Ini tambah satu kata atau kata ayat ini dipindahkan ke yang lain. Nah, mereka mengubah Taurat dan Injil. Sedangkan Al-Qur'an betul-betul Allah yang menjamin penjagaannya. Tidak ada satupun orang yang berusaha untuk merusak Al-Qur'an dari zaman dulu sampai sekarang kecuali Allah kuak makar mereka itu. Ya, Allah singkap. Ya, tidak akan lama kemudian Allah singkap apa yang mereka lakukan terhadap Al-Qur'an. Dan siapapun yang salah dalam membaca Al-Qur'an, imam salah dalam membaca, diingatkan oleh makmumnya, kemudian ketika seorang anak dia menyetor hafalan Quran, salah bacaannya diingatkan oleh gurunya, seperti itu. Ini diantara bentuk penjagaan Allah kepada terhadap Al-Qur'an. Nah, berbeda dengan hadis kursi. Maksudnya, hadis kursi pun ada yang sahih juga ada yang dhaif. Ya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tidak semua hadis kursi itu sahih, enggak. Walaupun itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada khilaf ya. Apakah hadis kursi itu adalah ucapan dan lafadznya dari Allah atau lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah. Seperti itu. Nah, ada khilaf lah di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan lafadz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan lafadznya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, perbedaan antara hadis kursi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betul. Perbedaan antara hadis kursi dengan ayat Al-Qur'an maksudnya. Ayat Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan makna. Ayat Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan makna. Yang makna Al-Qur'an seperti ini bermakna, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Harus dengan huruf. Ya, hurufnya harus dibaca pas Al-Qur'an itu. Enggak boleh yang maknanya seperti ini. Ya,
yang diperkiraan lafadznya seperti ini. Nggak boleh. Berbeda dengan hadis Nabi. Ya, hadis Nabi boleh meriwayatkan dengan makna selama tidak mengubah apa? Hukum. Ya, sebagaimana itu kita lihat di Sahih Al-Bukhari. Ya, ini di antara keunggulan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari adalah Sahih Muslim beliau meriwayatkan itu dengan lafadz. Ketepatan lafadz itu ada pada Sahih Muslim. Ya, tetapi untuk kekuatan sanad ada pada Sahih Al-Bukhari. Karena itu sebagian ulama al-magharibah, ulama-ulama barat, maksudnya ulama-ulama barat Islami. Barat Islam itu dari mana? Dari Mesir sampai ke Maroko sekarang, dulu sampai ke Spanyol. Ya, Asbania, Andalus Islamiyah. Nah, ulama-ulama di sana, ulama-ulama dari Mesir ke barat itu, mereka lebih mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Tapi tidak ya, tetap Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala lebih sahih tingkat kekuatannya. Ya, syarat yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari itu lebih apa ya, lebih ini seperti ini. Bedakan dengan antum ya udah nanti apa namanya? Gimana mulainya ini? Ada Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mempunyai kitab, Al-Imam Al-Hakim Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim mempunyai kitab namanya Al-Mustadrak. Mustadrak. Apa itu Mustadrak? Yaitu di zaman Al-Imam Hakim tahun 300-an Hijriah, banyak kaum muslimin mereka menyangka hadis sahih itu hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kemudian Al-Hakim mendobrak pemahaman mereka itu dengan membuat kitab namanya Al-Mustadrak, ya, yaitu kitab yaitu hadis-hadis yang tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, padahal perawinya atau syaratnya. Nah, ini bedakan antara perawi dengan syarat. Nanti akan jelaskan dikit ya. Perawi dan syaratnya itu adalah dari Bukhari dan Muslim. Semuanya ada di Bukhari dan Muslim, tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu. Jadi, hadis-hadis yang perawinya bahkan syarat itu seperti ini. Nah, syarat misalnya Imam Bukhari rahimahullah taala belum mempunyai sanad. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Ya, ini bukan hanya rijalul Bukhari. Ini perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bukan hanya itu saja, tetapi urutan sanad seperti ini ada di Sahih Al-Bukhari. Misalnya, tapi enggak ya. Yaitu apa? Al-Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Ya, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau sebenarnya di Sahih Al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Misalnya nih. Tidak pernah, tetapi Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi ini ada di Sahih Al-Bukhari. Ya, tetapi beliau tidak pernah meriwayatkan, Al-Imam Bukhari tidak pernah menyebutkan satu hadis periwayatan Abdullah ibn Zubair dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya. Sanad seperti ini nggak ada di Sahih Bukhari. Cuman Abdullah bin Zubair ini banyak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Sahihnya. Baik. Ini bukan syarat Bukhari. Jelas ini? Yang dikatakan syarat Bukhari itu apa? Jalur periwayatannya dari perawi ke perawi itu ada di Sahih Al-Bukhari. Ada juga di Sahih Muslim. Jadi seperti ini. Baik. Jadi Al-Hakim rahimahullah ta'ala dalam kitab Mustadraknya itu mengatakan rijaluhu rijalul Bukhari. Paham ini? Berarti apa? Perawinya yang dalam sanad ini semuanya itu ada di Sahih Al-Bukhari. Tetapi Al-Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya. Atau rijaluhu rijalu sahihain. Rijalul Bukhari wa Muslim. Perawi yang ada di sanad ini semuanya ada di Sahih Bukhari dan juga ada di Sahih Muslim. Tetapi, nah kalimat detailnya ya, karena Imam Hakim mengatakan rijaluhu rijal Bukhari Muslim, berarti tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jelas ini? Nah, jadi mana yang lebih akurat? Yang lebih akurat, yang lebih kuat adalah ala syartihima.
sanad ini ala syartihima, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jelas ini insyaallah? Baik, sekarang kayak gini. Tingkatan kesahihan satu hadis itu, ini bagi ulama hadis ya. Tingkatan kesahihan hadis yang paling puncak adalah muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Ma ittafaqa al-Bukhari wa Muslimun ala ikhrajih. Yaitu yang sepakat Bukhari dan Muslim untuk mengeluarkan hadis tersebut di dalam sahih mereka berdua. Walaupun dengan syarat, dengan sanad yang berbeda. Yang jelas hadis tersebut ada di sahih Bukhari, juga ada di sahih Muslim. Ini namanya muttafaqun alaih. Ya, dan apa yang ada di Bukhari Muslim, apa nama kitabnya sekarang? Yang muttafaqun alaih, apa nama kitabnya sekarang? Dibuat semua, apa namanya, dicari lagi. Yang muttafaqun alaih itu mana saja? Nah, disendirikan lagi kitabnya nih. Apa nama kitabnya? Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, fi mattafaqa alaihi syaikhan. Ya, Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara dan permata. Ya, diberi judul oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya, mutiara dan permata untuk hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seperti itu. Nah, ya, kita kembali. Ini yang pertama adalah apa? Tadi yang muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua adalah man farada bihi al-Bukhari, yang hanya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ma infarada bihi Muslim walam yukhrij al-Bukhari, yang hanya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jelas ini? Ini yang ketiga. Taib. Kemudian kita masih lanjut nih. Kemudian yang keempat, apa itu? Hadis yang itu sahih di luar Bukhari dan Muslim, walakin ala syartihima. Walakin ala syartihima, sesuai dengan syarat mereka berdua. Apa tadi syarat? Urutan sanadnya itu ada di Bukhari dan Muslim. Itu apa istilah urutan sanadnya gitu ya? Maksudnya perawi ini ada, dia meriwayatkan ke gurunya ini ada jalur itu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ala syartihima yang keempat nih. Yang kelima adalah hadis yang itu sahih di luar Bukhari dan Muslim ala syartil Bukhari. Hanya ala syarti al-Bukhari, sesuai dengan syarat Al-Imam Bukhari. Yang itu tidak ada di syarat tersebut, tidak ada di Sahih Muslim. Jelas ini insyaallah. Baik. Kemudian yang keberapa nih? Yang keenam ya. Yang keenam. Yang kedua yang keenam. Yang keenam. Yang keenam adalah hadis yang itu sahih di luar Bukhari dan Muslim ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat. Jadi urutan sanad tersebut jalur itu sama dengan sahih yang sama dengan ada yang di Sahih Muslim. Jelas ini insyaallah. Baik. Ini yang keenam. Baik. Yang ketujuh terakhir adalah yang hadis sahih di luar Bukhari dan Muslim yang tidak sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, tetapi terkumpul padanya 5 syarat hadis sahih. Ya, seperti ittisalus sanad, perawinya haruslah dia tamud dhabt, kemudian dia mempunyai adalah tamud dhabt, kemudian dia tidak syadz dan tidak pula mu'al. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk hadis kursi itu tidak dijamin semuanya itu apa? Sahih. Di sana ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan juga ada yang maudhu'. Nah. Kemudian perbedaan antara Quran dengan hadis kursi. Oh, tadi sudah Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna sudah ya. Sedangkan hadis kursi boleh diriwayatkan dengan makna selama tidak mengubah hukum. Mana ini seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau dalam sahihnya itu banyak meriwayatkan hadis dengan makna, karena itu sulit untuk menghafal sahih Al-Bukhari. Ya, keunggulan Imam Sahih Muslim apa tadi? Ya, beliau meriwayatkan dengan lafaz sehingga akurat, lebih akurat, lafaz itu lebih akurat. Ya. Nah, jadi banyak orang itu ketika mau menghafal Bukhari dan Muslim, didahulukan menghafal Sahih Muslim dulu. Sahih Muslim dihafal, selesai semuanya, kurang lebih 3.000,
3030 atau 4040 hadis. Kemudian setelah itu menghafal man farada bihi al-Bukhari. Setelah itu menghafal apa yang hanya dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari kurang lebih 1800-an, ya. Setelah dengan itu maka dia menghafal Sahihain itu, Bukhari dan Muslim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis kursi adalah Al-Qur'an dibaca ketika sholat, tidak demikian dengan hadis kursi, ya. Kemudian Al-Qur'an tidak boleh disentuh hurufnya kecuali oleh orang yang bersuci, ya. Berbeda dengan hadis kursi. Nah, dan Al-Qur'an diriwayatkan dengan mutawatir, tidak dengan hadis kursi. Baik. Ini pun sebenarnya ada pembahasan ya tentang mutawatir. Pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad itu adalah pembagian Mu'tazilah. Ya, kelompok sesat Mu'tazilah sebenarnya. Tetapi banyak ulama-ulama sunnah pada saat itu mereka mengalah dengan pembagian yang dibuat oleh Mu'tazilah tersebut, sehingga mereka menuduh hadis-hadis tersebut ahad untuk membela pemikiran sesat mereka. Seperti misalnya Mu'tazilah, mereka nggak percaya adanya alam barzakh, ya. Mereka nggak percaya adanya azab kubur, ya, adanya nikmat kubur. Mereka nggak percaya adanya hisab, ya, adanya mizan, adanya sirat, adanya haud. Karena kata mereka itu semua datang dalam hadis-hadis yang ahad, ya, hadis-hadis ahad. Mereka tolak banyak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah seperti itu, karena mereka mengatakan hadisnya adalah ahad. Jadi mereka membuat istilah untuk membela kesesatan mereka, ya. Di antaranya adalah dengan membedakan hadis itu mutawatir dan ahad. Dan ingat ya, nggak ada hadis mutawatir itu. Tidak ada yang namanya hadis mutawatir, ya. Insyaallah pada isya aja kita lanjutkan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita sedikit melanjutkan. Nah, bahwasanya ayat Al-Qur'an di antara perbedaannya dengan al-hadis al-mutawatir, Al-Qur'an datang dengan mutawatir sampai kepada kita. Mutawatir yang qat'i, yang pasti. Nah, berbeda dengan hadis qudsi. Bagi sebagian para ulama hadis yang membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad, maka hadis qudsi banyak diriwayatkan dengan ahad, bukan dengan mutawatir. Nah, tadi sedikit ana sampaikan tentang tidak ada hadis mutawatir, ya. Yang mengatakan ini adalah Ibnu Hibban. Ibnu Hibban beliau mengatakan tidak ada hadis mutawatir. Kalaupun ada, maka hanya satu hadis, yaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hanya satu hadis itu saja. Kalau seandainya pun ada hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat ke banyak tabi'in, kemudian setelahnya seperti itu. Ya, harus ke banyak, dari yang banyak ke yang banyak, lebih banyak lagi.
Jadi harus seperti piramid. Itu hadis mutawatir. Dan harus diterima kabar tersebut dengan hawas, dengan his, yaitu dengan indra, dengan indrawi. Harus dengan pendengaran dia dapatkan hadis tersebut, bukan dengan, apalagi kalau sekarang ya, dengan media sosial misalnya. Ya, nah, dan terjadinya kesepakatan periwayatan tersebut bukan dengan kesengajaan. Ya. Jadi mutawatir itu adalah tawafuk, yaitu kesesuaian atau kesepakatan yang terjadi tanpa disengaja. Ya. Nah, jadi semua orang meriwayatkan hadis tersebut tanpa ada kesengajaan. Yuk kita rame-rame meriwayatkan hadis ini bareng-bareng ribuan orang, nggak ada kayak gitu. Kalau sekarang bisa aja, ya pakai media sosial bisa. Ya, berarti tidak dengan proses apa? Indrawi. Ya, langsung dari gurunya dia mendapatkan itu, enggak. Ya, nah, yang namanya mutawatir itu harus dari Rasulullah ke sahabat. Sahabat pun yang mendengarnya harus apa? Harus banyak tuh. Berapa jumlah mutawatir? Sampai dikatakan mutawatir itu berapa jumlahnya? Enggak ada hadis. Enggak ada batasan. Mereka mengatakan 10, enggak ada dalilnya. Mengatakan 40, mana hujahnya? Katakan 70, 100, nggak ada dalilnya. Ya nggak ada hujah mereka, mutawatir itu harus 10 ke atas, 100 ke atas, 70 ke atas, nggak ada. Nah, kemudian mana dalilnya juga mereka mengatakan kalau perkara akidah harus mutawatir, sedangkan perkara fikih, hukum baru boleh ahad. Mana dalilnya? Ya. Rasulullah mutawatir atau ahad? Rasulullah jelas apa? Ahad. Rasulullah mengirim Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman seorang diri menyampaikan tentang akidah saja atau menyampaikan tentang fikih saja atau dengan akidah juga? Akidah juga. Ya. Jadi ini pembagian Mu'tazilah untuk jadi cara mereka untuk menolak hadis-hadis yang itu membantah syubhat mereka tentang adanya azab kubur. Mereka nggak percaya azab kubur. Mereka nggak percaya adanya nikmat kubur, nggak percaya adanya haud telaga, adanya mizan, timbangan, adanya sirat, nggak percaya. Karena datang hadis tentang itu semuanya adalah ahad, kata mereka. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, selama satu hadis diriwayatkan oleh perawi yang dia thiqah atau dia soduk, bersambung sanadnya kepada Nabi SAW, tidak syadz, tidak mu'al, tidak cacat, tidak menyelisihi, maka hadis tersebut dihukumi apa? Sahih. Nah, atau hasan. Barakallahu fikum. Nah, sekarang, jadi kayak gini, kenapa kok Anda bilang nggak ada hadis mutawatir itu? Jadi mutawatir itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis ketika di Haji Wada, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Didengar oleh 100.000 lebih sahabat. Jadi di antara mukjizat Nabi ketika khutbah Arafah, ketika khutbah di Mina, ini 100.000 yang ikut haji ya, puluhan ribu sampai 100.000 lah. Semuanya mendengar, nggak pakai speaker nih, ya, semuanya mendengar suara Nabi SAW dalam khutbah tersebut. Baik. Dan mereka mendengar hadis tersebut. Tadi apa hadis? Siapa yang berdosa atas namaku maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya lijinnar. Siapa yang berdusta atas namaku maka dia akan masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Baik. Yang sahih saja sampai kepada kita sekarang ini dari puluhan ribu, 70.000 lebih atau 100.000, jumlah sahabat semuanya 114.000 lebih. Ya, jumlah sahabat. Ya, semuanya totalnya kurang lebih ya 114.000. Ya, baik. Rasulullah meninggalkan sahabat jumlahnya 114.000 lebih, kurang lebih segitu. Nah, kemudian yang ikut haji itu dari 70.000 sampai 100.000 sahabat Nabi. Nah di antara 100.000 itu atau 70.000 itu yang meriwayatkan yang sampai kepada kita hadis yang mereka dengar
dari Nabi SAW ketika khutbah Arafah, karena semua mesti ikut apa? Ikut mendengar, menyimak Nabi SAW ketika khutbah Arafah, yang sampai kepada kita nggak nyampe 200 orang. Cuman 140, cuma ada yang mengatakan 80 sahabat, 140 sahabat, 160 sahabat. Ya, ada yang mengatakan kurang, cuma 40 sahabat. Ya, itu yang sampai kepada kita sanadnya nih. Ya, sahabatnya cuma 40, sahabatnya dari 100.000 orang. Cuma 40, cuma 140 kayak gitu. Ya. Kemudian harusnya kan ke tabi'in lagi. Tabi'in harusnya lebih banyak nih. Harus lebih banyak, tabi'in harusnya lebih banyak lagi. Dan kepada kita harusnya lebih banyak lagi. Seperti itu harusnya, seharusnya. Tapi mengerucut semua itu. Semua itu mengerucut. Jadi setelah mungkin tabi'in mereka bolehlah ribuan tabi'in mendengar hadis ini. Tabi'in mulai banyak lagi. Kemudian setelah itu mereka mengerucut hanya ke Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, kemudian Abdul Razak, Ibn Abi Syaibah, Imam Malik, yang mengeluarkan hadis tersebut, yang punya kitab-kitab hadis itu tidak mutawatir. Jelas ini? Jadi kumpulan hadis-hadis yang banyak itu terkumpul hanya pada beberapa kitab hadis yang sampai kepada kita. Tidak jumlah mereka itu apa? Mutawatir. Jelas ini? Jumlah mereka 20-an, ya 30-an atau berapalah. Jadi tidak sampai tingkatan apa? Mutawatir. Nah, yang menurut istilah mereka itu mutawatir dengan syarat yang mereka buat hanyalah Al-Qur'an. Jelas ini? Muslim lahir dia hafal Al-Fatihah. Nah, itulah mutawatir. Jadi betul-betul seperti apa? Piramid dari Nabi SAW ke seluruh sahabat, ke seluruh tabi'in, ke seluruh tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sekarang ini. Jelas ini insyaallah? Nah, kalau yang seperti itulah yang namanya mutawatir itu. Jelas. Yang namanya mutawatir itu yaitu Al-Qur'an ini, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq yang dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Nah, itulah mutawatir. Ya. Nah, malah justru hadis yang masyhur yang sampai kepada banyak kaum muslimin banyaknya dhaif. Ya, seperti misalnya utlubul ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Ya, kemudian an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Al-jannatu tahta qadamai ummahat. Surga itu di bawah kedua. Walaupun ya kayak seperti an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Itu sebenarnya maknanya sahih. Tetapi kesahihan hadis ini kepada Nabi SAW itu enggak. Ya. Kemudian al-jannah tahta qadami ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lafaz ini dhaif dari Nabi SAW untuk maknanya sahih. Kemudian seperti hubbul waton minal iman, misalnya cinta tanah itu bagian dari iman. Apalagi baru-baru ini datang al-kibr al-mutakabbir apa? Sedekah sombong di hadapan orang sombong itu adalah sedekah. Itu ucapan orang awam, orang nggak belajar ilmu agama, kemudian dinisbatkan itu kepada Nabi SAW. Ya, bahkan sebagian la aslalahu. Apa makna la aslalahu? Apa maksudnya? Tidak ada usulnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya hadis ini sahih, hasan, dhaif, ada mursal, ada munqati', ada mu'dhal, ada munkar, ada maudhu', ada la aslalahu. Apa yang tahu? Apa la aslalahu? Hah? Jadi nggak ada sanadnya. Ya, la aslalahu itu nggak ada. Jadi mending ada hadis maudhu', masih ada sanadnya gitu, walaupun di dalamnya ada pendusta. Ini la aslalahu. Nggak ada sanadnya, entah dia jin, entah dia Yahudi, entah dia Nasrani, nggak tahu. Ya, nah itu kalimat yang udah paling bawah sekali dari hukum hadis, itu apa? La aslalahu. Tidak ada asalnya, maksudnya tidak ada sanadnya. Nah, kita kembali, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis kursi. Qala Allah taala ya bani Adam, ini hadisnya di sahih. Ini hadisnya di mana? Di At-Tirmidzi ya. Di akhir Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala Allah taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam,
Lau ataitani bi khurabil ardi khataya, andaikan engkau datang kepadaku, maksudnya meninggal, bi khurabil ardi khataya, dengan membawa sebanyak butir tanah dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tetapi kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, sekecil apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sebanyak itu pula ampunan. Nah, ini jelas nih. Hadis yang sangat jelas bahwasanya tauhid itu dapat menggugurkan dosa. Ya, tauhid dapat menggugurkan dosa. Semua dosa dapat digugurkan dengan tauhid. Jadi selama tauhid seseorang nggak batal, kan ada ya pembatal tauhid, kan ada ya, pembatal Islam ada. Selama tauhid seseorang nggak batal, pasti masuk surga. Cuman ada yang awalin, ada yang mereka pertama kali masuk surga, ada juga dulu yang dicuci di neraka, singgah dulu mereka di neraka. Nanti insya Allah di bab yang berikutnya kita bahas. Ya, baik. Untuk penggugur dosa, memang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang paling puncaknya ini ya, yaitu at-tauhid. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, ada 10 sebab diampuninya dosa. Ada 10 sebab. Yang pertama adalah tobatnya seseorang dari dosa. Itu bertobat. Tobat ada 5 syarat. Ya. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'ib minadz-dzam kaman la dzamba lahu." At-ta'ib minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Seseorang yang dia bertobat dari suatu dosa seperti seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Ya, jadi tobat menggugurkan dosa. Apa itu tobat? Tobat diambil dari kalimat taba yatubu, at-taubah. Jadi kayak gini ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau tak marbutoh tahu ya? Tak yang terikat itu, apa namanya? Nah, tak marbutoh itu cara membacanya dalam bahasa Arab, itu boleh pakai tak, boleh pakai ha. As-shalah dan as-shalat boleh. Az-zakah dan az-zakat itu boleh. Itu 2 cara membacanya. Baik. Nah, di sini at-taubah diambil dari kalimat taba yatubu. Artinya raja'a yarji'u, artinya kembali. Ya, yatubu ilallah ay yarji' ilallah, kembali kepada Allah. Baik. Seseorang dikatakan Allah pasti menerima tobat seorang hamba, itu pasti. Semua hamba yang dia bertobat kepada Allah pasti akan Allah terima tobatnya. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Cuman yang menjadi masalah adalah apakah hamba tersebut dia mengumpulkan 5 syarat tobat tersebut atau tidak. Karena kalau tidak terkumpul 5 syarat tobat tersebut, Allah nggak terima. Allah nggak terima tobatnya. Tapi Allah pasti terima apa? Tobat kalau dia mengumpulkan 5 syarat ini. Jelas ini ya? Jadi yang pertama adalah dia meninggalkan tobat tersebut, dia meninggalkan maksiat tersebut karena Allah, yang pertama. Karena Allah dia tinggalkan. Kenapa sekarang sholat, dulu nggak sholat? Karena Allah perintah saya untuk sholat. Ya, bukan kenapa diledekin terus sama orang misalnya. Ya, kenapa sekarang udah nggak narkoba lagi, sedang nggak ada uang? Nah, yang seperti ini nggak dikatakan tobat karena Allah, nggak akan diterima. Ya, tapi yang pertama harus karena Allah. Yang kedua, dia meninggalkan maksiat tersebut. Dia tinggalkan maksiat itu. Tidak dikatakan bertobat kalau seseorang dia masih apa? Melakukan yang namanya yang namanya taba, tobat itu dia meninggalkan. Ya, dia meninggalkan maksiat terus. Yang kedua. Yang ketiga adalah dia menyesali perbuatan maksiat yang dia lakukan itu. Enggak dia cerita-ceritakan, ya bahkan dia sombong, ujub dengan dosa maksiat yang pernah dia lakukan. Enggak, dia tutup. Ya, karena orang yang menceritakan dosanya, maksiatnya, itu enggak akan diampuni dosanya oleh Allah.
kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Kata Rasulullah SAW, semua umatku itu akan diampuni dosa-dosanya, akan dimaafkan, akan diselamatkan, ya, kecuali al-mujahirun, kecuali dia yang terang-terangan. Bagaimana mujahirun itu ya Rasulullah? Dia berbuat dosa di malam hari, paginya dia ceritakan. Dia berbuat dosa di siang hari, malamnya dia ceritakan kepada orang lain. Nah, itu mujahirun. Jadi tutup. Kalau seandainya memang perlu dia sampaikan pakai kata ganti ketiga, saya tahu ada orang, padahal dia sendiri itu misalnya, ya, untuk jangan sampai dia dipermainkan oleh setan. Asalnya dia ingin menyampaikan pelajaran kepada orang. Kalau seandainya melakukan maksiat ini akan terjadi seperti ini, malah justru yang muncul adalah ujub, ya, dia bangga menceritakan apa maksiat tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah dia bertekad kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ya, dia sudah bertekad, dia berjanji, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Sekalipun dia jatuh lagi pada maksiat tersebut. Sekalipun dia jatuh lagi pada maksiat tersebut, itu dihitungnya dosa lain itu. Ya. Nah, itu sebagaimana banyak hadisnya ya. Kemudian yang kelima adalah belum berakhirnya masa tobat. Kapan berakhir masa tobat? Iya, ketika al-ghargharah, ya, udah mulai ngorok tuh. Jadi innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah, sebelum sakaratul maut atau hadrah istilahnya. Baik. Atau yang kedua, ya, matahari terbit dari barat. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Surah Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana ketika matahari terbit dari barat, hari itu hari di mana tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang dia belum beriman sebelumnya, mu'alaf enggak diterima lagi. Aw kasabat fi imaniha khairan, atau dia mau nambah lagi amal dalam imannya. Mau nambah sholat, mau nambah zikir, mau nambah doa, mau dia tobat, nggak diterima lagi. Ya, ketika matahari terbit dari barat. Taib. Ya, ini tobat. Yang pertama adalah tobat, menggugurkan dosa. Seperti dia tidak pernah berdosa sebelumnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Ya, kalimat astaghfirullah ini banyak, kalimat meminta ampun ini banyak, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek, ya enggak? Ya, yang panjang seperti apa? Sayyidul istighfar yang kita baca pagi sore. Itu enggak harus pagi sore aja kita baca. Boleh kita baca juga ketika sujud, doa-doa mustajab gitu ya. Karena ini doa terbaik ini untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa abu'u laka bidzambi. Ya Allah, aku betul-betul mengakui aku ini pendosa ya Allah. Terkadang memang udah terkekang dengan maksiat tersebut. Dia nggak bisa melepaskan maksiat itu. Wa abu'u laka bidzambi. Kemudian kalimat Rabbighfirli wa tub alayya. Wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Wa tub alayya. Kalimat tub alayya itu kalau memang aku sudah bisa tinggalkan maksiat tersebut, istiqomahkanlah aku di atas tobatku itu ya Allah. Kalau aku belum bisa meninggalkan maksiat tersebut, berikan aku ilham, berikan aku hidayah taufik untuk aku bisa bertobat. Itu makna tub alayya. Jelas insyaallah? Ya, ini beda dengan atubu ilaik sama tub alayya. Ya, taib. Ini yang kedua, yang kedua apa? Minta ampun ya. Nah, jadi ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang sedang seperti Allahumma gfirli dzambi kullah diqahu wa jillah wa walahu akhirah wa alaniyata wa sirra. Kemudian yang pendek astagfirullah. Seperti itu. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, 3 yang kita minta. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, 3 yang kita minta. Apa itu? Yang pertama, ampunan dari Allah. Yang kedua apa? Nah, ditutup aib. Yang ketiga, ya betul. Yang ketiga adalah tidak ditimpakan dampak buruk dari maksiat tersebut. Ini yang ketiga. Nah, yang kemudian mukaffiratul dzunub yang ketiga, penggugur dosa yang ketiga adalah al-hasanat al-mahiyat, yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa. Nah, tadi yang paling puncaknya adalah apa tadi? At-tauhid. Yang paling puncaknya adalah at-tauhid. Jadi amal soleh yang dapat menggugurkan dosa. Amal soleh yang menggugurkan dosa. Apa itu? Banyak sekali.
banyak sekali datang dari Nabi SAW seperti wudhu. Seseorang yang dia berwudhu, mencuci mukanya, maka berguguran dosa-dosanya yang dilihat oleh kedua matanya sampai tetes air terakhir membawa dosa tersebut. Kemudian seorang yang mencuci kedua tangannya, maka air wudhu tersebut membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya sampai tetes air terakhir. Begitu juga kaki. Sehingga dia sholat itu udah nggak lagi berdosa, udah nggak lagi membawa dosa. Jadi khusyuknya, rukuknya, sujudnya, kata Rasulullah SAW, itu hanya untuk meninggikan derajatnya saja. Tidak lagi menggugurkan apa? Dosanya. Karena sudah tergugurkan dengan apa? Wudunya. Sudah tergugurkan dengan wudunya. Kata Rasulullah SAW. Kalau memang masih banyak lagi dosanya, ya, baru tadi gerakan sholatnya sebagai penggugur dosa. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna nahran bibabi ahadikum," andaikan ada sungai di depan pintu rumah kalian, kalian mandi 5 kali 1 hari 1 malam. Hal yabqa min daranihi syai'. Apakah masih tersisa dakinya? Enggak ada ya Rasulullah. Seperti itulah salat 5 waktu. Ya. As-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila umrah wal hajj ila hajj mukaffiratun bilima bainahunna. Ya, salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, haji ke haji sebagai penggugur di antara itu. Jadi amalan-amalan sebagai penggugur dosa. Kemudian terus Rasulullah apa tentang sedekah teh? As-sadaqah tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Yaitu baru sedekah, apalagi zakat tuh. Apalagi zakat, ya luar biasa. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil dari harta mereka sedekahnya, zakatnya untuk mensucikan jiwa mereka dan untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Banyak sekali ya hadis-hadis. Pokoknya amal soleh, apalagi haji, apalagi jihad, ya amalan-amalan besar seperti itu, hijrah, ya itu dapat menggugurkan dosa. Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau sebelum meninggalnya menangis menghadap tembok aja terus. Kata sang anak, "Wahai ayah, kenapa engkau terus menangis? Bukankah Rasulullah banyak memujimu seperti ini?" Kata Amr bin As, "Ya, wahai anakku, sesungguhnya aku ini berada di 3 tahapan dalam kehidupanku ini. Yang pertama adalah ketika aku masih musyrik. Tidak ada yang paling aku inginkan kecuali adalah membunuh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang paling aku benci di dunia ini lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya aku mati pada saat itu, pasti neraka untukku." Ya. Kemudian Allah berikan aku Islam. Ya. Tidak ada manusia yang paling aku cintai setelah aku masuk Islam lebih daripada Rasulullah SAW. Dan tidak pernah bola mataku dipenuhi dengan wajah Rasulullah SAW. Andaikan kalian tanyakan kepadaku seperti apa wajah Nabi, aku tidak bisa menggambarkannya pada kalian. Karena bola mataku tidak pernah dipenuhi dengan wajah Rasulullah SAW karena saking segannya aku pada Nabi SAW. Ya, andaikan aku mati pada saat itu, ya. Dan sebelumnya kayak gini, beliau ceritakan juga. Ketika aku masuk Islam, aku genggam erat tangan Nabi SAW. Yang lain masuk Islam baiat biasa nih. Amr bin As ditahan tangan Nabi SAW. Kenapa Amr? Uri dan ashtari. Aku mau bersyarat ya Rasulullah. Tashtari bimada? Engkau membuat syarat apa wahai Amr? An ayyagfirallahu li. Aku ingin dosa-dosaku yang dulu diampuni ya Rasulullah. Ya Amr. Ama ta'rif. Wahai Amr, apakah kau tidak tahu? Annal Islam yahdi ma qablah wa annal jihad yahdi ma qablah wa annal hijrah tahdi ma qablah. Wahai Amr, apakah kau tidak tahu bahwasanya Islam menggugurkan semua dosa yang telah lalu? Bahwasanya jihad dan hijrah menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu? Jadi, andaikan aku mati pada saat itu, kata Amr, maka aku berharap menjadi penghuni surga. Sekarang aku pada tahapan yang ketiga. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Maksudnya khilaf terjadi di antara sahabat, pertumpahan darah, persengketaan, perselisihan, sehingga di antaranya Amr bin As cerdas. Amr bin As cerdas. Da'ul Arab. Ya, orang cerdasnya Arab itu 3. Ya, Mughirah bin Syu'bah, kemudian Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika terjadi perselisihan ya intinya sih ada saham ada kiprahnya Amr ketika terjadi perselisihan tersebut. Nah, aku tidak tahu apa yang Allah berikan kepadaku, kata Amr bin As, kalau seandainya aku mati nanti.
Jangan ikuti jenazahku dengan api, juga jangan ikuti dengan teriakan-teriakan, ratapan-ratapan. Tetapi ketika aku sudah kalian kuburkan, berdirilah kalian atau tinggallah kalian dulu beberapa saat selama seekor unta disembelih kemudian dibagi-bagikan dagingnya. Ya, makanya kurang lebih selama itu kurang lebih berapa? Mungkin 1 jam kali ya. 1 jam disembelih dibagi-bagikan dagingnya. Karena aku ingin ketika para malaikat membuka lembaran-lembaran amalku, ketika aku ditanya kalian ada di pinggirku, itu kata Amr bin As. Ini ini ucapan beliau, Sahih Muslim ya. Nah, jadi jihad, hijrah, amal-amal soleh itu sebagai penggugur dosa. Ya, nah barakallahu fikum. Banyak sekali. Ada dosa khusus hanya bisa digugurkan oleh amalan-amalan khusus. Apa itu? Dosa khusus seperti seorang suami yang dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan hanya bisa digugurkan dengan amalan-amalan khusus. Apa saja itu? Ya, dia harus membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Hanya ini saja nih. Ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Seperti mereka yang melanggar ketika umroh atau haji muhrim, ada khusus ya. Mereka yang tidak menunaikan nadarnya, tidak menunaikan sumpah janjinya. Nah, memberikan budak atau memberi makan seorang miskin atau memberi pakaian seorang miskin. Kalau tidak mampu 3 ini, maka dia berpuasa 3 hari. Atau misalnya dia membunuh, ya, dia membunuh ugal-ugalan, motor, mobil, membunuh orang, mati orang, ya, dia harus berpuasa dulu dengan Allah, dia harus bayar 4 miliar tuh ke keluarga korban tuh, keluarga besarnya. Nah, akilah, kembali ke akilah itu di dalam ayat jelas ya. Belum lagi yang membunuh dengan sengaja, ya, membunuh dengan sengaja, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, urusan dia dengan Allah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Urusan dia dengan keluarganya nggak selesai juga tuh. Harus, ya itulah, maksudnya ada dosa khusus harus digugurkan dengan apa? Dengan amalan-amalan khusus ada. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat. Nah, yang keempat di sini oleh Syekhul Islam. Anda bacakan yang dari Syekhul Islam ya. Yang anak tahu. Yang keempat, yad'u lahu ikhwanu al-mu'minun wa yastaghfiruna lahu hayyan wa mayyita. Jadi doa dari kaum mukminin. Yang keempat adalah doa dari kaum mukminin untuk mereka yang masih hidup atau yang sudah mati. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfir lidzambika walil mu'minin." Doakanlah ampunan untuk dosa-dosamu ya Muhammad dan untuk dosa-dosa kaum mukminin. Ya. Seperti halnya kita berdoa sebelum salam, jangan sampai juga ya sunnahnya ya, atau bukan sunnahnya. Kita ini dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kita terus doa, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu sebelum salam kita baca. Kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita, hidup mereka atau sudah meninggalkah mereka. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan seluruh kaum mukminin. Setiap satu orang mukmin saja kita doakan, kita mendapatkan satu pahala. Gimana kalau semua mukminin dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, satu orang dapat satu pahala. Baik. Nah, jadi disyariatkan ya untuk kita apa? Mendoakan kaum muslimin. Hayyan wa mayyitan, mereka hidup atau mereka sudah meninggal. Ketika kita ziarah kubur, apa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, nah ini doa kita. Bukan hanya di kuburan saja, kita pun juga doakan di waktu-waktu mustajab. Baik. Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ya ayyahduna lahum min thawabi a'malihim ma yanfa'uhu Allahu bihi. Yang kelima adalah orang yang masih hidup beramal untuk mereka yang sudah meninggal. Ya, baik. Orang yang masih hidup beramal untuk mereka yang sudah meninggal. Boleh nggak kita yang masih hidup beramal untuk orang yang sudah meninggal? Kalau yang sudah meninggal, terputus amalan mereka kan kecuali 3.
Apa itu yang 3 itu? Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Ini semua amalan mereka semua ketika hidup. Ya. Sekarang kita yang masih hidup beramal untuk orang tua kita sudah meninggalkah, kakek kita sudah meninggalkah, abang kita atau siapa sih yang sudah meninggalkah. Nah, amalan apa itu yang bisa sampai kepada mereka? Enggak semua amalan. Ya, yang sampai kepada kita yang ada dalilnya adalah yang pertama adalah haji dan umroh. Ya, yang kedua adalah sodakoh. Ya, yang ketiga doa. Ya, hanya itu. Ya Rasulullah, inna ummi matat, uftuditat nafsuha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Walam tusi, dan dia tidak sempat berwasiat. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan ibuku ya Rasulullah? Sampai, kata Rasulullah SAW. Jadi kita bersedekah atas niatan orang tua kita meninggal atau siapa, itu boleh. Kemudian haji dan umrah. Labbaik Allahumma an syubrumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Syubrumah. Kata Rasulullah, siapa Syubrumah? Ibn akhin li ya Rasulullah, sepupuku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, huj an nafsika thumma an Syubrumah. Hajikan dulu dirimu, baru Syubrumah. Jadi nggak boleh badal haji kecuali si yang membadal ini dia harus haji atau umrah dulu. Ini 3 nih ya. Yang keenam, ayashfa fihi nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia digugurkan dosanya karena sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi diberikan oleh Allah doa mustajabnya. Dan setiap nabi mereka sudah menyegerakan doa mustajab mereka ketika di dunia. Fakhtaba'tu da'wati. Dan aku tunda doa mustajabku yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Syafa'atan li ummati, untuk memberi syafaat untuk umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah, dan sungguh itu akan didapatkan insyaallah, ya. Syafaat Nabi SAW, insyaallah, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang mati di kalangan umatku dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi mati dalam keadaan nggak membawa riya, nggak bawa sum'ah, nggak pakai susuk, nggak pakai jimat, dia bertobat dari demi Allah, demi Rasulullah. Ya, apapun ucapan, keyakinan, perbuatan syirik, dia bersih, maka dia akan mendapatkan pasti syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mati dalam keadaan bertobat dari syirik besar atau syirik kecilnya, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, ya, ini harusnya yang keempat ini. Yang ketujuh ini baiknya yang keempat. Karena Syekhul Islam dalam kitab yang lain ini jadi yang keempat. Itu apa? Ayabtaliyahu ta'ala fid dunya bimasa'ib tukaffaru anhu, yaitu dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya dan dia bersabar. Ya, musibah yang Allah timpakan kepadanya dan dia bersabar. Sabar dari musibah itu sebagai penggugur dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adza hatta syaukatun yashakuha illa kafarallahu biha khatayah." Tidaklah seorang mukmin dia tertimpa pegel-pegel. Nasab itu capek. Ya, dia kerja capek. Ya, dia ngangkat-angkat barang capek-capek, linu-linu. Setiap terasa capek, ya, itu sebagai penggugur dosa. Ya, kemudian nasab sakit. Wasab sakit. Kemudian gham, dia ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut, ada gelisah. Ya, tapi ingat ini penting ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala kitab Al-Kabair, bahwasanya di antara dosa besar adalah kegelisahan yang terus-menerus. Dia galau ya terus-menerus, dia gelisah, khawatir aja. Ya, dia enggak tenang hidupnya. Ya, yang seperti ini ada yang salah dalam imannya. Seorang mukmin dia merasakan lezat manis iman tersebut. Ya. Boleh, mungkin dia pernah ada gelisah, mungkin dia ada sedih, dia ada kecewa, itu semua sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Tapi tidak berkelanjutan, tidak terus-menerus, ya, tidak berketerusan. Terkadang ada kaum mukminin mereka panjang lagi ya, yang jelas apa namanya? Ketika seorang mukmin dia mendapatkan musibah, ya, dia musibah sedih kah, atau dia ada rasa khawatir yang sangat,
atau ada gangguan dari orang, sampai duri yang menusuknya, itu semua sebagai penggugur untuk dosa-dosanya, kata Rasulullah SAW. Ya, tidaklah seorang muslim tertimpa sakit, tertimpa letih, tertimpa galau, sedih, gangguan, sampai duri yang menusuknya, kecuali sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Jelas ini. La yazalul mu'min, la yazalul bala fi mu'min fi ahli wa malihi wa nafsihi hatta kharaja minad dunya wa laysa lahu khatiyah. Kata Rasulullah SAW, terus bala akan menimpa seorang mukmin pada jiwa, pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Jadi ya, tapi harus apa? Syaratnya harus sabar. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang dia ridha atau sabar, maka untuk dia ridha Allah. Dan siapa yang kesal atau marah atas musibah yang menimpanya, maka untuk dia murka Allah Subhanahu wa taala. Tadi Anda bilang nomor 7 ini harusnya nomor berapa? Nomor 4. Kenapa? Ya, kenapa? Coba diperhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Tobat, minta ampun, amal soleh, dan musibah. Itu yang bisa ditempuh oleh kita yang masih hidup di dunia. Ya. Sedangkan dari 5 ke bawah, itu setelah meninggal. Ada orang yang mendoakan kita, kayak gitu. Ya. Jadi yang bisa kita tempuh ini 4 pertama. Makanya lebih baik yang nomor 7 ini dijadikan nomor 4 ya. Dalam kitab Wasiyatus Sughra sudah kita bahas juga ya. Dalam kitab Wasiyatus Sughra 4 ini yang hanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai penggugur dosa. Taib. Maksudnya di saat seorang masih hidup ya. Taib. Sekarang nomor berapa? 8. Nomor 8. Ayyabtaliyahu fil barzakh bis-saqqah fayukaffar biha anhu. Taib. Yang ke-8 adalah bala atau ujian yang Allah timpakan di alam barzakh, seperti dhammah. Dhammah itu tekanan. Ya. Jadi lau anjahu ahad. Ya. Kalau seandainya ada yang selamat dari dhammah. Dhammah itu tekanan, himpitan, himpitan di alam kubur. Kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur itu, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz meninggal bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak. Ya mungkin kita enggak akan mungkin untuk sampai tingkatan Sa'ad bin Mu'adz, yang enggak akan mungkin. Mau sesoleh apapun seorang setelah zaman setelah zaman sahabat dari tabi'in ke bawah, enggak akan mungkin tingkat iman, kesolehan, ketakwaan mereka sampai mendekati sahabat aja enggak mungkin. Antar sahabat saja tingkatan mereka bertriliun kali lipat. Nanti panjang lagi nanti di waktu lain. Ini intinya, kalau Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat dari himpitan itu, apalagi apa? Apalagi kita. Nah, kemudian belum lagi fitnah kubur. Fitnah kubur itu mencekam, bukannya gampang kita ya, mencekam. Nah, yang bertanya tentang fitnah kubur itu siapa? Mungkar, melihatnya saja kita mungkar dan nakir, kita mungkar, mengingkarinya, takut. Nakir sama, mengingkarinya. Aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan muka mereka ini. Ya, takut, ya, menakutkan. Nah, apapun kengerian di alam barzakh itu pun sebagai apa? Sebagai pengampunan dosa gitu. Pengampunan dosa, jadi pengguguran dosa. Nomor berapa tadi? Nomor 8 ya. Nomor 9, ayyabtaliyahu fi arasatil qiyamah min ahwaliha bima yukaffaru anhu. Yaitu bala pula yang Allah timpakan di padang mahsyar. Bala yang Allah timpakan di padang mahsyar seperti panas matahari, ya, matahari didekatkan di atas kepala manusia jarak 1 mil, kemudian apa tuh? Ya manusia nggak akan bisa bergerak kaki mereka lah. Gimana? Astagfirullahaladzim. Hadisnya tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. La tazulu qadama abdin hatta yus'alan 4. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Ya itu kan kengerian. Ya, wal taffatis saq bisaq. Nempel sak dengan sak.
Ya betis dengan jadi panas itu panas matahari lah, kemudian sesak manusia lah. Ya, Allah biarkan nggak dikasih makan selama berapa lama? Kita di sana 50.000 tahun, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, dan itu diantara bentuk dan itu diantara untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Taib. Taib. Yang ke-10, taib afan ya. Ini juga yang ke-6 tadi apa yang ke-6? Dengan syafaat ya. Jadi syafaat ini kan hanya disebutkan nabi ya. Sebenarnya ditambahkan di sana malaikat wal mukminun. Ya ditambahkan di sana malaikat dan mukminun. Jadi syafaatin nabiyun, syafaatil malaikah, wa syafaat al mukminun. Kemudian barulah yang ke-10 wayabqa arhamur rahimin. Yang ke-10 adalah syafaat yang Allah berikan dari syafaat dari arhamur rahimin, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah keluarkan dengan kasih sayangnya semua mukmin yang ada di dalam hatinya iman walaupun hanya sebesar biji debu. Walaupun hanya sebesar biji debu, nggak ada amal solehnya, nggak ada, hanya sekedar iman sedikit saja dengan kalimat tauhid yang diucapkan, Allah selamatkan dia dari neraka. Tapi hanya ini jadi 10 ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi belum sempat kita masuk bab yang baru, Bang Felis ya. Jadi nanti masih bab yang sama ya. Oke, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.